Shalom, jumpa lagi dengan saya Yohana dalam acara ABRM. Anda bertanya, Lasma menjawab. Hari ini ABRM akan membahas pertanyaan dari Maria Christine Salatiga. Pertanyaannya nih Bu. Ya. Nah, Saudara Maria Christine bertanya, bagaimana caranya kita mengetahui talenta atau karunia dari Tuhan yang ada di dalam diri kita? Nah, gimana Bu? Ya, ini pertanyaan yang enak sekali ya. Bagaimana kita bisa tahu Talenta. karunia dan talenta? Ya. Kalau karunia, hari itu saya sekolah misionaris ya, ada pengisian. Jadi ada 5 jabatan: rasul, nabi, guru, penginjil, dan gembala. Ya, dari situ kita bisa tahu karunia kita di mana. Saya hari itu mengisi, saya lebih condong ada di seorang penginjil dan kenabian. Ya, jadi setiap kita tuh manusia ada 2 atau 3 yang menonjol. Bahkan kalau yang seperti pembicara besar itu ada 5-5-nya. Nggak usah kita sebutin ya. Orang kadang membanggakan dirinya, saya ini rasul. Bukan gereja kedua aja juga nggak ada kok nganggap dirinya rasul. Apostel ya, gue menyandang nama apostel bukan menyandang nama evangelis. Nah ini dia. Kita bisa tahu dengan mengisi kuesioner yang setiap hamba betul pasti punya. Karena 5 jabatan itu ada pengisiannya. Lebih kuat condong di mana. Nah, bagaimana kita bisa tahu karunia dari Tuhan yang ada dalam diri kita? Itu tadi potensinya. Yang lalu bicara tentang pendoa. Ini dia. Karunia yang dari Tuhan adalah seorang pendoa. Karena apa? Isi hati Tuhan dinyatakan di atas orang itu yang suka berdoa. Pendoa itu dikatakan pendoa, dia punya jam terbang 8 jam ke atas. Jadi kalau dia bilang, saya ini pendoa, banyak kan pendoa mengaku dia seorang pendoa. Tapi saya kan nggak mau bahas. Kamu bisa nggak 8 jam duduk diam di bawah kaki Tuhan? Makanya kalau orang bilang, ini Bu Lasma pendoa. Hah? Jangan, saya penginjil. Karena saya tidak suka duduk diam di bawah kaki Tuhan. Seperti Maria. Ya. Kalau seorang penginjil adalah sampai kapanpun, orang penginjil itu punya satu mobilitas mobile. Karena kalau orang penginjil, dia suruh diam di tempat Bu, bisa stres. Seperti apa? Ikan kita taruh di akuarium. Tapi akuarium itu airnya dibuang. Nah itu bisa megang-megang. Jadi kita bisa tahu karunia yang dalam diri kita tuh apa. Ada karunia punya karunia mimpi, ada karunia marifat. Nah marifat ini contohnya gini ya. Kok aku, nah ini spontan, ini namanya karunia marifat. Kok aku bisa melihat kamu ya Bu? Nanti ke depannya Tuhan kasih lihat kamu punya rumah dan mobil. Nah, itu tiba-tiba. Itu marifat ya. Itu condong ada di atas seorang rasul dan nabi. Karena apa? Di saat di khotbah dia lihat orang itu pasti isi hati Tuhan disampaikan. Tapi dari setiap kita bisa tahu kok nyadar. Oh iya ya, karunia saya ini ada di penginjilan. Karunia saya ada di penglihatan atau mimpi, ya kan? Nah, karunia penglihatan pun juga harus diuji dulu nih. Hari itu saya punya pertama karunia penglihatan Bu. Karena kan mentor saya, dia seorang penginjil, dia seorang gembala, gak punya karakter gembala ya. Dia seorang penginjil dan seorang pendoa. Saya terimpartasi dari setiap apapun yang Tuhan taruh dalam diri dia. Pertama saya hari itu lihat tentang kuasa kegelapan. Saya gak berani, saya takut. Gak mau. Tapi Tuhan bukain saya dalam karunia setan-setan. Nah, hari itu juga kumpulah komunitas dari ibu rohani saya. Ada yang karunia peperangan. Nah itu tadi. Ada karunia lihat. Ada karunia bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Nah itu panjang lebar. Tapi berjalan dengan waktu, apa yang kita lihat penglihatan dari setan, tiba-tiba kan Tuhan upgrade. Punya marifat, punya menyampaikan, kata orang sih nabi. Nggak bisa ya, karena nabi itu harus diakui dulu tuh. Di 10 hamba Tuhan terbesar di dunia. Akpis, Cindy Jacob, gitu. Seperti yang lain-lainnya lah. Gitu. Jadi jangan bangga orang bisa bernubuat dikatakan seorang nabi, nggak bisa. Mesti ada tes. Gitu. Jadi jangan butuh pengakuan ya.
Nah, Jadi kalau ini mimpi, penglihatan, apakah itu termasuk karunia kenabian Ibu? enggak juga. Oh tidak Bu. Bukan. Oh, Jadi- jadi orang bisa nyebutnya kayak gitu loh Bu. Nah dia udah penglihatan, terus dia nyatain penglihatannya, terus dia mimpi dia itu, terus dia dapat marifat. Nah kebanyakan orang yang dapat marifat nyatakan orang katakan itu adalah nabi. Nah itu gimana Bu? Oh, apakah itu dia. seperti itu? Tadi kan sudah bilang, gitu. Saya Tuhan kasih karunia lihat. Tuhan kasih saya menyampaikan isi hati di atas orang itu. Oh. Tuhan bawa saya karunia-karunia yang bisa lebih. Tapi saya tidak bisa mengatakan diri saya seorang nabi ya. Screening dulu Bu. Sorry ya, jam terbang saya kan sudah tinggi, sudah tahunan, sudah teruji. Tapi sampai hari ini belum menganggap diri saya ini seorang nabi. Itu tadi, ketemuin dulu tuh ciri-ciri kamu. Cakpis, ya kan? Yang karang buku hari itu siapa yang namanya ya? Peter Wagner. Ada 10 para rasul-rasul gitu. Yang punya panggilan itu, ya saya punya Dedi lah, udah diakui ya, Timothy Parengkuan. Nah itu seorang rasul ya, seorang nabi. Amos gitu. Ya, gitu ya. Jadi jangan membanggakan dirinya, wah saya bisa bernubuat, saya udah punya banyak gereja. Loh gerejanya seperti apa? Nah nanti kita berjalan dengan waktu, kalau gereja kita besar, kan ada pengakuan dari gereja-gereja yang di luar. Barulah dapat penghargaan profesor atau doktor. Oh, Nah, gitu. nah. Jadi kenabian disebut nabi kalau sudah ada pengakuan ya dari Betul, Tuhan dan betul. mungkin dari gereja yang sudah ditetapkan gitu. Ya. Oh, jadi kita nggak bisa sembarangan. Oh, dia punya karunia nabi. Oh, ini orang punya karunia Ya, nabi gitu Bu. ya. Nah, tapi kalau dia menyampaikan pesan itu Bu, dia dapat gitu dari Tuhan. Ini mungkin seseorang yang dibilang tanda kutip nabi itu. Nah, itu bagaimana Bu? Apakah belum bisa dibilang nabi gitu? Maksudnya dia memang sudah menyatakan itu ke mungkin pelayanan dan diundang ke sini ke sana di banyak gereja. Butuh pengakuannya dulu, butuh mensyahkannya. Kebanyakan orang butuh pencitraan. Ya, hari-hari ini nih banyak dia. Contoh bukan saya menyombongkan diri, baru dipakai Tuhan tuh, ya kan? Untuk menyampaikan isi hati Tuhan, itu aneh-aneh. Bahkan nengking setan pun juga sama, aneh-aneh. Coba kita sentuh begini aja atau dengan jarak jauh, tapi kita punya power Tuhan. Orang itu akan apa? Punya kelepasan daripada ilahi. Makanya orang menganggap gini, kalau bulas kok udah nangis pelepasan teriak, setannya pasti kabur. Satu karena suaranya takut, katanya kenceng gitu tuh. Kedua, tapi memang orang bisa rasa kok ada powernya. Jadi itu dia. Jadi ini orang baru saya bina, tiba-tiba dia punya karunia nubuatan. Terus di pelayaran ditulis apa? Nabi ya ini. Saya ketawa. Nabi ini. Aduh, itu dia dapat pengakuan dari mana? Nggak bisa. Ya. Apalagi menyebut namanya apostel. Waduh. Mimpin istri aja yang nipu belum beres. Menganggap dirinya rasul, ya nggak bisa. Itu kebanyakan dong. Anak-anak Tuhan yang kita ketemuin begitu packagingnya spektakuler, tapi kehidupannya lihat itu aja. Kehidupannya, ya. Nah ini saudara Maria Christine ini kalau ingin mengetahui karunianya berarti yang tadi Ibu bilang di gerejanya atau di mana dia memang berjemaat mengisi itu Bu, begitu Betul. atau bagaimana gitu? Kalau Ya. memang di gerejanya nggak ada bagaimana? Nah makanya kan Jadi, begini, mengetahui. ingin mengetahui karunianya kembali, nimbrung dulu tuh di pasukan doa. Jadilah seorang pendoa. Saya awalnya adalah seorang pendoa, tapi bukan seorang pendoa sejati, ya. Karena ibu rohani saya seorang pendoa, mama saya seorang pendoa. Terus saya masuk komunitas pendoa. Dari situ tuh karunia Tuhan dalam diri saya ketahuan. Oh, aku punya karunia penglihatan. Tiba-tiba saya penasaran. Mau ikut sekolah kenabian. Nah, hari itu Bill Heyman. Nah itu dia. Sekarang udah nggak tahu ya, udah nggak ada lagi. Hari itu ada Ron Soka dari Singapura. Kalau di Indonesia ini namanya Markus Simanjuntak. Nah, dulunya gereja yang terkenal nubuatan adalah Morning Star, Franz Wawor dan Wanti Wawor. Tapi berjalan dengan waktu, nggak tahu ya, menghilang orang ini,
jatuh. Nah, sayangnya di situ. Hati-hati dengan satu hal, mengaku diri ini nabi, mengaku seorang apostel. Nah ini dia, berjalan dengan waktu, jangan sampai iblis melihat, jangan sampai kita jatuh. Kebanyakan orang-orang yang punya urapan itu hati-hati gitu. Jaga-jaga hati ya. Nah ini juga Saudara Maria Christine bilang tadi kan tentang karunia, mungkin sudah terjawab ya, Saudari Maria. Nah ini sekarang perbedaan antara talenta bagaimana Bu? Karunia dan talenta apakah sama? Nah kalau talenta ini kan mungkin penyanyi, penari, itu tuh. Dia pengen tahu juga Bu, dia pengen tahu. Contoh aja nih, nggak usah Bu Maria. Ini kan saya nggak ngerti. Kalau ketemu biasa aja. Waktu saya bilang, ayo Bu, jadi PL, ternyata ada talentanya. Tapi berjalan dengan waktu, karena saya punya pelayanan di lapas, siapa yang bisa ngajar tamborin ya? Gimana ya ini tamborin? Baru punya pengakuan, aku bisa tamborin. Gitu. Ternyata apa? Talentanya di situ, di tamborin. Nah itu tadi, kembangkanlah talentamu di tamborin. Beda karunia dengan talenta. Ya, contoh, ada orang dikasih talenta 1, ada orang dikasih talenta 2, ada yang 5. Yang 1 tidak mau dikembangkan. Sekarang bagaimana kita bisa tahu talenta kita kalau seorang worship, seorang singer, atau seorang pemusik? Dilihat dulu, gitu. Kita melayani waktu di mana? Kita nggak tahu ya Bu ya. Iya, gitu. Mungkin juga perlu kalau nyanyi, oh bukan gitu ya. Kalau nari ketinggalan, oh bukan gitu ya. Iya. Mungkin seperti itu. Betul. Jadi kuat yang mana Betul. benar-benar buat kita kembangkan ya Bu ya, buat Tuhan. Tapi juga apakah bisa ya Bu, kalau mamanya juga saya juga pernah ngalamin sih itu juga. Ada yang nggak bisa nari atau bisa nyanyi, kalau dia latihan sungguh-sungguh, keinginan dia kuat untuk persembahan Tuhan, dia les latihan, itu bisa ya Bu ya, keluar ya Bu, Bisa ya? les, tapi condong bonus dari Tuhan. Oh iya betul. Karena urapan nggak bisa dibeli. Betul. Dari sini. Contoh saya suara fals, ya. Saya terus nyanyi, saya latih sambil saya bilang saya minta kekuatan Tuhan. Keterbatasan kita punya suara, tapi orang yang mendengar terasa yang berbeda. Itu dia. Belum tentu dia seorang yang suaranya bagus, gitu, dengan sikap yang benar, tapi orang nggak dapatkan sesuatu hal. Urapan di situ. Bahkan ada penghakiman. Ini kalau dia nyanyi gak ada urapan. Itu yang bahaya. Sebelum tampil sudah dijatuhkan dulu. Nah, kebanyakan orang bisa mencibir. Jadi seorang yang dikatakan seorang pendoa, jadi orang yang dikatakan punya karunia pendoa tapi tidak menjaga mulutnya, nah itu bahaya. Gak ada kuasa ya. Gak ada kuasa. Gimana terus doa tapi ngomong itu gimana dia. gitu nguatin orang ya. Betul. Gak ada kuasanya. Saudari Maria Christine sudah terjawab ya. Talenta dan karunia. Baik, kita lanjutkan ya pertanyaan dari Saudara Maria Christine Salatiga. Ada pertanyaan yang kedua, kita akan lanjutkan di episode ABLN berikutnya. Baik, sampai jumpa di episode ABL berikutnya. Anda bertanya, Lasma menjawab. Tuhan Yesus memberkati.